Salam para pembelajar sekalian yang bersemangat. Ini adalah salah satu segmen di modul ke-9 tentang erosi dan sedimentasi. Di segmen ini saya akan menyampaikan satu topik tentang analisis berdimensi. Nah, khususnya analisis mengenai arus di kolom air. Ya. Kita mulai. Jadi bayangkan kita bekerja di sebuah kolom air begitu. Ini adalah permukaannya, kemudian ini adalah dasar perairannya. Dan pada kolom yang kita tinjau ada arus, ada parsel air yang bergerak dengan kecepatan U pada ketinggian Z dari dasar perairan. U ini kemudian dinyatakan sebagai meter per sekon. Lalu, kalau kita bisa mendapatkan U yang lain di ketinggian yang berbeda, maka kita bisa memperoleh profil kecepatan arus. Ini adalah profil kecepatan arus yang tidak lain adalah arus yang berada di setiap lapisan kolom air ini yang berubah menurut perubahan kedalaman. Kalau kita memiliki profil ini, maka kita bisa menghitung berapa besarnya debit atau discharge dalam bahasa Inggris. Jika kolom air ini memiliki ketinggian H dalam meter, maka discharge discharge yang disimbolkan dengan Q bisa kita hitung dengan mengintegrasikan UZ terhadap DZ dari Z sama dengan 0, Z sama dengan 0, sampai dengan Z sama dengan H. Jadi, Q adalah debit air pada vertikal yang kita tinjau. Satuan yang digunakan di sini kemudian, karena U adalah meter per sekon, integrasinya memberikan perkalian kepada M, sehingga discharge ini tidak lain nanti dinyatakan dalam meter kuadrat per sekon, yaitu air yang mengalir melalui sumbu vertikal yang kita tinjau di sini. Kalau kita kemudian meninjau sistem yang lebih kompleks, yaitu aliran air pada suatu saluran, katakanlah begitu, maka kita tinggal mengintegrasikan discharge di setiap satuan vertikal ini dengan lebar salurannya. Katakanlah kita punya lebar saluran sebesar B, maka kita bisa menghitung discharge-nya sebagai Q, yang tidak lain adalah B sama dengan 0 sampai dengan B sama dengan B dari Q B dB. Nah, satuan yang digunakan karena dia mengalihkan discharge satuan pada sumbu vertikal itu dengan lebar saluran yang satuannya meter, maka dia menjadi meter kubik per sekon. Jadi ini adalah satuan yang digunakan untuk discharge sepanjang penampang. Nah, demikianlah cara kita melakukan analisis berdimensi untuk kecepatan arus. Tadi kita sudah bekerja di dimensi yang pertama, di satu lapisan,
dimensi yang kedua sepanjang kolom air, dan dimensi yang ketiga adalah selebar saluran yang kita tinjau. Demikianlah segmen yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat belajar.